Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan Ibu Ririn Mutiariana. Kali ini kita akan belajar perbandingan berbanding nilai. Ya, materi ini untuk matematika kelas 7 semester 2. Oke, jangan lupa subscribe dan like jika postingan ini bermanfaat. Ya, oke. Perhatikan kegiatan-kegiatan berikut terlebih dahulu. Oke, ini ada mobil ya. Perhatikan perbandingannya antara kecepatan dan waktunya. Ya, betul. Semakin cepat mengendarai mobil atau semakin tinggi kecepatannya, maka semakin sedikit waktu yang diperlukan. Kemudian apa lagi? Oke, orang mengerjakan suatu bangunan. Ya. Oke, perbandingan antara banyak orang dengan lama waktu bekerja. Ini pekerjaan apapun ya, tapi itu di sini yang digambarkan sebagai pekerjaan suatu bangunan. Nah, banyak orang dengan lama waktu pengerjaannya gimana tuh? Makin banyak orang makin apa? Makin tambah cepat apa tambah lama ya pekerjaannya? Ya, tuh. Semakin banyak orang yang mengerjakan atau bekerja, itu semakin sedikit waktu yang diperlukan. Ya, jadi makin banyak orang pekerjaan akan cepat selesai. Kemudian, perbandingan antara banyak hewan dengan persediaan makanan. Sebenarnya ini bukan hewan aja sih, makanya banyak pemakannya juga ya. Jadi semakin banyak hewan atau semakin banyak yang makan, ya, semakin makanan cepat habis, ya enggak? Satu porsi piring gitu kan buat keroyokan 3 orang cepat habis, jadinya 1 orang 1 piring. Berarti apa nih? Ya, betul, perbandingan berbalik nilai. Jadi apa perbandingan berbalik nilai? Oke. Fungsinya ya, perbandingan berbalik nilai itu adalah perbandingan ya, dari 2 nilai dari suatu besaran yang sejenis. Ini besarannya udah sama, harus sama dulu ya. Kalau tadinya kilogram ya kilogram, kalau tadinya jam ya jam gitu ya. Jangan beda. Kalau belum sama ya disamakan dulu besarannya. Konversi besaran. Suatu besaran yang sejenis di mana semakin banyak nilai, ya semakin banyak nilai, suatu komponen naik atau bertambah, maka komponen yang lain akan semakin turun atau berkurang. Pokoknya patokannya itu, kalau nambah ke sana nambah tinggi, nambah besar, ya satunya pasti nambah turun, bukan nambah ikut naik. Ya, ini namanya berbalik nilai. Oke, perhatikan permasalahan berikut ya. Ya, di sini Pak Bani mudik bersama keluarganya dengan menggunakan mobil dan menempuh jarak 300 km. Nah, setiap kali mudik, dia mencoba mengendarai dengan kecepatan rata-rata yang berbeda. Jadi iseng banget nih Pak Bani nih ya, dia catetin gitu kan tiap di berapa jarak berapa waktunya yang ditempuh jarak 300 meter. Oke, di sini hasil catatan Pak Bani berupa tabel. Nah, setelah 3 kali mudik, itu yang pertama 50 km, waktu yang ditempuh 6 jam. Kemudian kalau kecepatannya 60, ternyata waktunya 5 jam. Kalau kecepatannya 75, ternyata waktunya 4 jam. Nah, dari sini kelihatan ya, nambah besar, ya, nambah besar, tapi waktunya nambah sedikit atau nambah turun. Oke, terlihat ya di sini ya. Karena nambah cepat kecepatannya, waktu yang diperlukan semakin sedikit. Oke, persamaan. Nah, bentuk persamaannya, oke, kita tahu kalau 50 dikali 6 sama dengan 300. Kemudian, ya, 60 dikali 5, 300. Ini lihat dari tabel, ya. Kemudian, 75 dikali 4 juga 300. Cocok ya, 300. Nah, sehingga bisa kita tarik kesimpulan, 50, 60, 75 ini X, sini X, dan 6, 5, dan 4 ini Y. Jadi kita bisa buat persamaannya X dikali Y sama dengan 300. Oke, selanjutnya, kalau kita mau cari Y ini, maka 300 dibagi X. Nah, ini persamaannya. Sehingga kalau disimbolkan, persamaan perbandingan itu X dikali Y sama dengan K, atau Y sama dengan K dibagi X. Dengan K ini namanya konstanta. Ya, dengan K ini konstanta. Nah, selanjutnya dalam bentuk grafik.
Ini kecepatan rata-rata 50x waktu Y, pasangan berurutan itu X, Y ya, jadi 50,6, 60,5, 75,4. Cara buat grafiknya gimana? Ini kan tadi ada 50,6 ya, kita buat di grafiknya dulu. Ini grafik koordinat kartesius sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X-nya untuk kecepatan rata-rata dan sumbu Y yang untuk waktu. Oke. Yang pertama 50,6 dulu, di mana titiknya? Nah, ini 50 ya, ini 6. Jadi di sini ketemunya. Kemudian 60,5. Oke, 60. Ini 60x, 5-nya Y. Ketemunya di sini ya. Kemudian 75. Oke, ini 75 antara 70 dan 80. Y-nya berapa? Y-nya 4. Ya, oke, jelas? Oke. Tentukan apakah, untuk contoh satu ya, tentukan apakah tiap tabel berikut menunjukkan perbandingan berbalik nilai. Kita lihat aja di sini. Di sini nambah besar atau nambah kecil. X-nya 2, 6, 8, berarti nambah besar. Y-nya nambah besar apa nambah kecil? Ya, Y-nya nambah besar juga, berarti bukan. Ini bukan, ini senilai. Kemudian ini 2, 3, 1 nambah besarnya nambah kecil. Ini nambah besar. Senilai nggak? Ya, ini X senilai, bukan, maaf, ini maksudnya berbalik nilai ya. Ya, ini berbalik nilai. Oke ya, ini berbalik nilai. Ini ya, makanya lihatin, ini 2 dibagi 3, 2 dibagi 6, ini kalau kita sederhanakan ini 1/3 ya, ini akan beda dengan 1/12 ya, beda banget. Nah, kemudian di sini malah 4/3 ya, besar, lebih besar X daripada Y, berarti ini bukan. Ya, yang C-nya ini 3 dibagi 6, 3 dibagi 6, ini 1/2. Ini 6 dibagi 24, ini 1/4. 5 dibagi 32 berapa ya? Jadi 32 dibagi 5, 1. Oke, kalau kalian kesusahan untuk membaginya, ini kalian nggak apa-apa dikalikan dulu dengan berapa? Oke, kali dengan 2. Nah, ini juga kali dengan 2. 5 dikali 2, 10. Oke, 32 dikali 2, 64. Ya, maka 1/6,4. Nah, ini iya enggak? Ya, ini ya. Ini berbalik nilai. Ya, ini berbalik nilai. Oke, contoh 2. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 12 orang dalam waktu 20 hari. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu apabila dikerjakan oleh? Oke, untuk memudahkan kita buat tabel bantuan. Nah, banyak pekerja, kalau 12 pekerja, ini waktunya 20 hari. Kemudian orangnya ada berapa? Atau pekerja yang kedua? 6. Waktunya H. Nah, ini kita tinggal tulis aja di sini 12 dibagi 6 sama dengan, nah, karena ini berbalik nilai, ya, ini berbalik nilai kan, orangnya sedikit, pasti waktunya banyak. Jadi kita tukar antara H dan 20. Ini H-nya dulu di atas per 20. Nah, setelah itu apa? Kita kali silang. 12 dikali 20 ya.
Oke, atau kita kalikan dulu H dengan 6, jadi H dikali 6 sama dengan 12 kali 20. Jadi H sama dengan 12 dikali 2 atau 240 ya. 240 di sini dibagi nih ya, bagi ini bagi 6. Jadi H-nya berapa? Ya, H-nya itu 4. Oke, ini cara pertama. Cara yang kedua, ini kita tinggal samakan aja ya. Oke, cara yang kedua, kalau ini cara 1 ya dibalik. Nah, kalau yang cara 2 di sini, ini tulis saja 12 bagi 6. Kemudian sama dengan 20 dibagi 4. Nah, kalau tadi kalinya silang, ya, kalinya silang kayak gini. Kalau sekarang kalinya lurus, ya, lurus kalikannya. 12 kali 20 sama dengan 6 dikali A. Ya, 12 dikali 20, 240 sama dengan 6. Jadi H-nya berapa? Ya, H sama dengan ya 240 dibagi dengan 6. Jadi H sama dengan 40. Jadi 40 H. Kalau ternyata 6 pekerja, maka waktu yang dibutuhkan 40 H. Nah, ini kan kalau yang ditanyakannya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Kalau yang ditanyakan hanya tambahan waktu gimana? Kalau yang ditanyakan tambahan, ya. Kalau yang ditanyakannya tambahan, maka di sini ya kalian ambil selisihnya ya. Selisihnya berapa? Ini kan perlunya 40 ya. Nah, 40 dikurang berapa nih waktu awal? Waktu awal 20. Jadi perlu tambahan 20 ya. Itu. Jadi untuk tambahan ya. Untuk tambahan waktu, ini waktu yang kita dapat 40 dikurang 20 waktu awal. Begitu juga untuk pekerja ya, berarti ini berkurang sebanyak berapa orang? 6 orang. Tinggal dikurangin aja 12 kurang 6. Gitu ya. Oke, terima kasih. Ya, oke. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, share, dan komen.